kalian semua, barengan sama Komo. Kali ini kita nggak kemana-mana, kita di Jakarta aja. Karena ada satu kasus menarik yang mencuri perhatian kita berdua lah. Jadi ada seorang cewek, klien kita, namanya Mia. Hei, sini. It's okay, kenapa? Aduh. Hei, kenapa? Yuk duduk, sini. Duduk dulu. Sini. Duduk. Coba tenang dulu, ya. Kita ngobrol baik-baik ya di sini ya. Ini kalau lo nya nangis, soalnya kita bingung juga mesti ngapain. Mau minum? Enggak, gue udah berusaha supaya nggak nangis sih, gue capek. Dari kemarin gue nangis terus. Oke, yuk. Kita coba buat nanya sedikit gitu. Jadi hubungan lu ini emang sudah sangat dekat tapi tidak punya ikatan atau atau kejelasan gitu. Gue sama Fikri itu udah deket banget, ibaratnya gue udah ngelakuin hal yang di luar batas. Gue udah pernah ngelakuin sama Fikri. Maksudnya hubungan gitu? Iya. Iya kayak gitu. Kenapa lu melakukan hubungan itu sama dia? Itu maksud gue, why? Karena gue sayang sama dia, jujur gue sayang banget sama dia. Gue bakal ngelakuin apapun demi Fikri. Nih sorry banget, gue tahu nih hal yang sensitif, tapi karena lo yang udah buka kartu duluan juga, lo udah ngomong sama gue dan Komo yang sejujurnya, gue mau nanya, itu yang pertama kali buat lo? Atau lo sebelumnya udah pernah melakukan hal kayak gini sama orang lain? Sama mantan-mantan lo mungkin? Intinya sih ini pertama kalinya gue ngelakuin hubungan ini sama Fikri. Ini pertama kalinya gue ngelakuin hubungan sama Fikri. Dia sudah berani melakukan hubungan itu dengan klien kita Mia meskipun mereka belum pacaran, ya artinya dia pun sudah harus bisa memikirkan gitu ke depannya gimana caranya membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius. Apa yang udah lu lakuin untuk bisa mendapatkan kejelasan soal hubungan bersama Fikri? Gue udah coba nanya dia, gue udah coba telepon dia, semuanya udah gue lakuin, gue udah samperin ke rumahnya. Oke, Tapi tapi nggak ada jawaban sama sekali. Nggak ada respon. Sekarang sudah ada kita dan nasihatnya kita di sini atau sarannya kita di sini, lu emang harus mengejar itu dari dia. Ya, lu emang harus harus dapetin kepastian dari dia. Lo mau nggak coba telepon dia sekarang juga? Kan lo sendiri yang tadi bilang kalau bisa diselesain sesegera mungkin ya selesain sama-sama. Mau nggak coba telepon? Ya, udah, lo telepon coba dia. aja. Di situ Mia coba telepon, pakai nomor teleponnya, pakai handphone dia sendiri, nggak diangkat juga. Nggak, coba telepon lagi nggak? Ini dia nggak ngangkat atau di reject? Coba, Tadi coba sih lagi. tulisannya di reject ya? Di reject. Di reject. Kita punya banyak akal gitu. Gue minta tolong sama salah satu kru dan mencoba untuk menghubungin dia karena kita tahu dia juga adalah seorang kameramen di sebuah PH. Ya, Kak. Enggak. Sini. Halo? Halo, ini Fikri ya? Iya, ini saya. Kamu lagi di mana ya, Fik? Ini lagi kerja, kenapa emang? Oh, kamu sibuk nggak? Daerah mana ya? Halo. Iya, halo. Ya, halo. Halo Fik, kamu di mana? Halo. Halo. Ini siapa ini? Ini siapa? Halo Fik, kamu di mana? Kenapa kok telepon aku nggak diangkat ya, Fik? Ini Ini Mia. siapa? Ini siapa? Ini aku Mia. Ini aku Mia. Oh, ini Mia. Kenapa aku telepon nggak diangkat? Aku sibuk lagi kerja. Kamu tahu sendiri kan aku kerja. Ya udah jam makan siang, kalau gitu kita ketemuan ya. Aku kesana. Sekarang. Ya sekarang lah jam makan siang, aku kesana. Tapi aku nggak bisa lama-lama ya, cuma hanya 15 menit doang. Ya udah pokoknya intinya aku pengen ketemu kamu dulu jam makan siang. Ya udah, Ya. iya. Ya udah. Oke, ya udah kita langsung menuju ke situ aja. Berarti dia dengan sengaja nggak mau berkomunikasi sama lu karena dia tahu lu lagi mengejar status itu sama dia. Berarti dia menghindari lu. Itu poinnya ya. Kita cabut dari sana. Gua pengen ngeliat apa alasannya dia untuk tidak mau ngebahas ini sama Mia. Udah ada di sebuah kafe,
kita udah mengintai itu, ya kita akan lihat gitu loh gengs, ini si cowoknya ini seberapa nolaknya dia gitu. Karena memang daripada saat nelpon tadi pun emang kelihatan dia sangat tidak mau untuk berkomunikasi lagi sama kliennya kita gitu ya, kan. Dan kalau menurut gue ya, gue takutnya emang nih cowok dari awal niatnya nggak serius gitu, karena dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dengan mudah. Makanya di situ dia ngerasa ya udah buat apa ada komitmen, udah nggak ada harganya lagi gitu loh. Kalau emang itu yang kita dapetin nanti gitu, kita akan coba untuk nasihatin kliennya kita untuk kita menganggap apa yang udah dia lakukan ini sebagai pembelajarannya dia gitu. Ada apa lagi sih kamu? Aku lagi kerja loh. Aku bela-belain datang ke sini, ada apa? Dari awal dia datang gitu, gue nggak ngelihat nih cowok punya gestur ngerasa bersalah sama sekali sama klien kita. Gak ngerasa happy juga untuk ketemu. Iya. Aku pengen ngomong sama kamu, Fik. Ngomong apa? Aku pengen hubungan kita jelas, nggak kayak gini. Jelas apa lagi sih ya? Aku kan udah pernah bilang, aku tuh belum siap buat pacaran. Kamu ngerti dong? Fik, kamu nggak ingat apa yang udah kita lakuin, Fik? Udahlah, aku tahu kok siapa kamu. Kamu ngelakuin itu bukan karena sama aku doang kan? Kamu ngelakuin itu sama cowok lain juga kan? Aku tahu. Oh, oke. Ya dia bilang sama kita kalau ini yang pertama. Ternyata bukan, dia udah pernah ngelakuin hubungan itu sama orang lain dan cowok ini tahu. Tapi kan itu nggak bisa untuk jadi landasan tolak ukur kalau cewek ini adalah cewek bandel gitu. Mana ya? Ya kita juga nggak tahu sih maksudnya masa lalu klien kita seperti apa, dia perempuan bagaimana gitu. Cuma yang gue lihat ini cewek mau perbaikin hidupnya, ya. Yang gue lihat sekarang dia mau serius sama cowok ini. Nggak seharusnya ini cowok beralasan kayak gitu sih buat ninggalin dia. Kaget lah gue sama Komo, karena ini beda banget sama cerita klien kita yang ngakunya dia baru sekali melakukan hal itu dan dia hanya melakukan hal itu sama cowok ini. Fik, kamu kenapa sih ngomongnya gitu, Fik? Aku tahu kalau yang dulu itu kesalahan aku. Tapi untuk yang sekarang, karena aku tuh sayang sama kamu, Fik. Udahlah ya. Maaf, untuk ke situ aku belum siap. Lagian, aku nggak punya perasaan apa-apa sama kamu. Aku tuh masih pengen bekerja, pengen nongkrong sama temen aku. Aku kan udah bilang dari awal, kita itu jalanin aja dulu, gak usah ada hubungan. Tapi apa? Kamu ngerti dong? Ngertiin aku coba. Kamu gak pernah ngerti perasaan aku, Fik. Kamu gak pernah ngerasain di posisi aku, Fik. Aku tuh sayang sama kamu, Fik. Tapi aku pengen hubungan aku sama kamu jelas, Fik. Udah, Ami, anggap aja hubungan ini tidak pernah terjadi. Fik. Fik. Fik, aku cuma pengen kejelasan dari kamu, Fik. Aku kan udah pernah bilang sama kamu. Aku belum siap. Udah ya, cukup. Udah. Aku harus kerja lagi. Fik, aku mau beres ngomong sama kamu, Fik. Terlalu sadis caramu menjadikan diriku. Cowoknya lepasin aja ya, kita ngobrol sama si kliennya aja. Oke, yuk. Gue sama Komo akhirnya memutuskan untuk turun dari mobil pengintaian, kita samperin si Mia. Lu yakin mau tetap minta pengakuan atau apa ya? Iya, lu masih tetap pengen sama hubungan ini sama orang yang seperti itu. Tapi gue pengen tetap berjuang. Ya, Gue gak mau nyerah di sini, gak Iya, mau. lu harus berjuang, tapi berjuang untuk orang yang tepat. Tapi sorry ya, gue boleh nanya satu hal nggak sama lo? Yang dia omongin tadi bener nggak sih? Yang dia omongin tentang, ya ini bukan yang pertama kalinya buat lo. Yang dia bilang tentang lo juga biasa kayak gitu sama orang lain sebelumnya, itu benar. Oke.
Iya, Kak. Tapi itu dulu karena kesalahan gue. Kalau sama dia karena gue sayang sama dia, Kak. Iya, tapi mungkin gak sih, mungkin gak kenapa dia sekarang kayak gini sama lo? Kenapa sekarang dia ngegampangin lo? Ya karena dia merasa lo cowok. Sorry ya, tapi yang gue tangkap dari sikapnya dia itu seolah-olah yang menganggap ini hal yang biasa buat lo. Terserah dia, Kak, dia mau bilang gue cewek atau apapun. Tapi gue pengen tetap perjuangin dia, Ya, Kak, sampai gue bisa gitu dapetin lah. dia, Kak. Ya gak bisa gitu, buat apa lo jalan bareng nih sama cowok yang bahkan gak bisa ngehargain lo, nganggap lo cewek. Kalau nanti di luar dia ketemu lagi sama cewek lain, terus dia sama cewek lain, lo ditinggalin gitu aja, lo mau? Gue gak peduli, Kak, gue cinta banget sama dia, Tapi Kak. dia Gue gak gak cinta sama peduli. lo, Mia, lo dengar, dia gak cinta sama Enggak, lo. gue yakin gue pasti bisa ngeyakinin dia, Kak. Apa yang bikin lu jadi kayak gini banget? Gue pasti bisa ngeyakinin dia, Kak. Gue yakin. Kalau emang lu udah ngelakuin itu ya udah itu lu anggap aja kesalahan lu dan lu memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik lagi. Kenapa lu masih mengejar orang yang udah membuang lu gitu? Lo gak akan pernah bisa bahagia sama orang kayak gitu. Gak bakalan. Kak, boleh nggak gue ngobrol berdua aja sama lo, Kak? Please, gue akan kasih tahu semuanya. Tapi gue pengen ngobrol berdua sama lo aja, Kak. Kamera? Nggak ada kamera. Please. Sampai separah itu. Apa Please, sih? berdua Ya tapi lo bener jujur bongkar semuanya ya. Iya, gue Gak ada akan yang ditutup-tutupin gue ya. akan ceritain semuanya, Kak. Tapi gue cuma pengen ngobrol berdua doang, Kak. Gue nggak mau ada kamera, Kak. Gue yakin lo pasti ngerti, Kak, kenapa gue ngelakuin ini untuk dia. Ya udah kalau emang itu yang lo mau, asal lo jujur, asal lo terbuka sih gue gak masalah. Jadi gimana? Gue boleh minta waktu bentar ya? Gua ngerasa ada yang dia tutupin. Dia bilang sama Konjita, gue pengen ngobrol berdua. Ya gue bolehin, terserah. Ngobrol berdua mungkin sesama perempuan. Dia bisa jauh lebih enak untuk menceritakan semuanya. Gue bilang sama anak-anak, jangan disadap omongan mereka, diambil aja gambarnya. Ngobrol lah di situ kita berdua, dia bongkar semua rahasianya, alasan kenapa dia tetap mau perjuangin cowok ini. Dan gantian, di situ cuma gue yang speechless, cuma gue yang nangis karena gue kaget dan gue nggak tahu banget apa rasanya ada di posisi Mia sekarang ini. Amit-amit deh, jangan sampai. There goes my heart beating, 'cause you are the reason. Gengs, hari ini tim Katakan Putus sudah menyusun rencana. Kita akan mempertemukan kembali Mia dengan gebetannya. Ada satu hal yang sekarang gue ketahui dan hal ini memang masih belum diketahui oleh Komo. Ini sebenarnya gue nggak tahu gitu apa sebenarnya alasan Konjita bilang sama tim Katakan Putus kalau kita tetap untuk mempertemukan dia sama cowoknya gitu. Dan ya gue nggak mencoba untuk mencari tahu juga karena lu bilang Lo bakal tahu. iya itu Lo bakal dia tahu, gitu. nantinya akan tahu gitu. Karena ini bukan posisi gue juga sih untuk nyampein sama lo, sama tim gitu. Ini kan keputusan dari klien kita. Dan sorry banget untuk kali ini gue nggak bisa ngambil keputusan itu buat dia. Ya tapi maksud gue apa yang menjadi alasannya dia untuk memperjuangkan cowok ini yang dia kasih tahu ke lu itu setimpal gitu dengan apa yang akan dia lakukan hari ini Setimpal. gitu. Kamu itu apaan sih? Apaan lagi? Aku udah sering bilang sama kamu, aku nggak bisa sama kamu. Kamu jangan berasa diri kamu korban dari sini ya. Aku tahu loh siapa aja yang pernah sama kamu. Aku tahu siapa kamu. Kenapa sih lo Ya, kenapa karena- masih kayak gini? Ya karena dia menganggap cewek ini yang ngelakuin hal itu sama dia ya sama dengan cewek ini ngelakuin sama teman-teman dia atau orang yang dia kenal yang lainnya Iya, cuma gitu. maksud gue sampai ini cewek ngejar-ngejar banget, itu kan pasti ada sesuatu hal penting yang harus disampaikan dong. Kenapa dia nggak kasih kesempatan ceweknya untuk ngomong dulu gitu? Kenapa langsung di counter kayak gini, belum apa-apa? Dulu aku pernah ngelakuin itu sebelum sama kamu. Tapi itu semua karena kebodohanku, Fik. Tapi pada saat aku sama kamu, karena aku sayang sama kamu, Fik. Aku pengen berubah buat jadi lebih baik, Fik. Tapi aku nggak bisa sama kamu. Tuhan
Dan ku mohon jangan lakukan itu. Sebab ku sayang dia. Sebab Inilah jalan yang terbaik untuk kita. Kita memang harus putus. Tak ada lagi cerita tentang aku dan kamu. Kita harus putus. So say what you wanna know. 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 What's up, gengs? Hari ini klien kita ngedatangin ke tempat kita menginap, namanya Mustika. Permasalahan dari Mustika ini sebenarnya adalah sebuah penyesalan gitu. Tapi buat gue gitu, orang yang menyesal itu termasuk orang yang beruntung. Gitu. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan gitu. Tapi tidak setiap orang sadar telah melakukan kesalahan. Dan lu adalah orang yang termasuk beruntung gitu, karena lu menyadari kesalahan itu dan mau untuk memperbaiki itu. Oke, kalau lu udah siap, lu boleh ngobrol sama kita. Kalau belum siap, tenangin diri dulu aja. Atau enggak gini deh, mungkin kamu mau ceritain apa yang lagi kamu rasain sekarang. aku tuh pengen balikan lagi sama Derry. Tapi ibunya ngalang-ngalingin terus. Ibunya ngalang-ngalangin gimana? Aku nggak boleh ketemu sama Derry. Emang ibunya tahu masalah kamu sama Derry dulu sebelum putus? Ya orang pacaran wajar kan ya, Enggak, gini, putus punten, nyambung. punten, maaf. Oke, yuk. Lu putus sama si Derry ini masalahnya apa? Karena keegoisan. Keegoisan siapa? Aku juga. Emang Abi oge. egoisnya kenapa? Kenapa kamu bisa bilang kamu egois? Makasih Mbak. Ya, terima kasih. Ya karena aku selalu minta dia selalu ada. Selalu ada di setiap aku butuh, buat aku butuh. Dan dia ada atau enggak setiap kali? Ada, selalu ada. Tapi aku selalu nuntut dia lebih. Terus? Jadi ya aku selalu marah dan putusin dia. Ya gue sampai bisa bilang kok lu tega banget dan jahat banget. Buat dia Derry itu yang udah paling baik, makanya dia di sini merasa gue tuh udah nyesel. Usaha kamu apa buat balikan sama dia? Udah beberapa kali aku datengin rumahnya, tapi ibunya malah ngusir aku dan sempet kasar sama aku juga karena aku katanya udah nggak pantas sama Derry dan aku mohon minta dibantuin pengen ketemu sama Derry. Tapi kalau ibunya udah nolak kayak gitu mah kamu juga nggak bisa dong untuk maksain. Nggak, berarti kalau ibunya sampai marah sama lu, ibunya tahu dong kalau selama lu ngejadi hubungan sama Derry, elulah yang orang yang sudah menyakiti Derry. Ya justru itu saya mau ketemu Derry dan minta maaf. Saya Nggak, lu pernah ngeyakinin orang tuanya nggak kalau lu pengen untuk minta maaf Udah. karena lu udah menyakiti Derry? udah Terus beberapa orang tuanya? kali aku ditolak, beberapa kali aku sana dan aku ditolak terus sama ibunya. Tapi aku nggak tahu harus gimana lagi. Tapi yang jelas aku mau ketemu Derry sekarang Kak, bantuin aku Iya, Kak. sebelum itu yang harus lu lakuin adalah lu harus ngelewatin orang tuanya Derry dulu sebelum untuk ketemu sama Derry. Karena orang tuanya adalah bagian pertanggungjawaban kesalahan yang udah lu lakuin ke Derry gitu. Kamu harus bisa yakinin mamanya kalau kamu udah berubah, kamu udah bener-bener bisa sayang sama Derry. Gimana? Kalau lu misalnya berani atau masih yakin gitu loh untuk ngomong sama orang tuanya Derry, mengakui kesalahan lu dan pengen untuk minta maaf sama Derry, kita jalan. Ya udah Kak, aku yakin banget semua. Apapun nantinya akan diomongin sama orang tuanya. Aku yakin. Dia ngusir lu, dia marah-marah Nggak sama apa-apa. lu. Itu resiko. Resiko ya. Itu adalah pertanggungjawaban kesalahan lu gitu. Iya. Itu adalah bayaran dari kesalahan lu juga. Yang buat gua kalau lu emang orang yang menyadari kesalahan yang udah lu lakuin, lu harus siap dengan resiko ini. Iya. Tapi kalau seandainya nggak mau ketemu itu Derry, bukan mamanya yang nggak ngasih gimana? Ya aku pasrah, tapi yang jelas aku ngusahain buat minta maaf dan ngejelasin bahwa aku benar-benar ingin balik lagi sama dia. Karena cuma dia yang terbaik buat aku Kak. Kamu yakin udah mau ngelewatin ini sampai jawabannya Derry pun yang nggak mau ketemu kamu mau tetap berusaha? Yakin saya. Kalau dia nggak mau balikan, Aku pasrah di situ. Setidaknya aku udah berusaha. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu
apapun resikonya nanti hadapin aja Neng ya. Dalam perjalanan ke rumahnya Derry memang ketakutan itu muncul lagi. Tapi kita terus menyemangati dia untuk dia bisa melawan ketakutannya dia. Nah kalau ya sekarang ini udah momen banget nih buat lu harus menggunakan momen ini. Kita udah nyampe di depan rumahnya. Lu harus ketemu sama ibunya dan yakinin ibunya kalau lu cuman pengen untuk minta maaf atas kesalahan yang lu lakuin sama anaknya. Tapi Kak, aku takut Kak. Iya, Kak, aku takut. Gini loh, yang penting niatnya kamu apa tadi? Kan aku udah bilang niatnya kamu baik, kamu cuma pengen minta Nah, maaf enggak kok. gini, lawan rasa ketakutannya lu dengan rasa penyesalannya lu. Lu nyesel nggak? Udah ngejahatin dia selama ini. Lu nyesel nggak udah menyia-nyiakan dia selama ini? Lu nyesel nggak udah mutusin dia, orang yang sangat baik sama lu? Nyesel atau enggak? Nyesel banget. Hah? Nyesel banget. Oke, kalau lu menyesal banget, harusnya lu berani untuk mengakui itu dan minta maaf atas itu. Kalau kamu tulus ibunya pasti bisa lihat juga kok. Ya udah. Dia akhirnya turun dari mobil menuju ke rumahnya Derry. Ini separah apa sih? Ya kita nggak tahu gitu, tapi kalau dari apa yang dia omongin, ibunya ini sampai marah sama dia, berarti emang ibunya pun juga ngelihat langsung gitu loh bagaimana keadaan dari anaknya yang sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Awewe ieu deui anu datang arek nanaonan atuh maneh teh ka dieu? Gila, lo langsung ditolak mentah-mentah. Ini apa jangan-jangan si Derry-nya juga nyeritainnya berlebihan ya? Ya nggak sih? Karena ini kebangetan gitu. Untuk urusan pacaran ini tuh kebangetan, Mo. Aduh, yang penasaran Derry, Ibu. Apa? Ketemu sama Derry? Ah, kamu sekarang pulang ya? Ibu. Ya? Kamu kan sudah memutuskan anak saya. Ibu. Kamu sekarang keluar. Kamu tidak tahu apa yang terjadi setelah kamu memutuskan anak saya tahun yang lalu. Ibu, aku minta maaf, Ibu. Kamu keluar, Aku pengen keluar. ketemu sama Derry, Ibu. Tidak. Mohon, Ibu, aku mohon. Jangan, keluar. Ibu, aku mohon. Keluar, kamu pergi. Kamu telah menghancurkan hidup anak saya. Tapi ini susah kalau ini nih gitu, karena ibunya bener-bener nggak memberikan sedikit celah gitu loh untuk dia ketemu sama si Derry. Masa untuk ngomong aja nggak bisa sih? Kita di sini nggak tahu apa dampaknya ke Derry gitu, tapi dari penolakan ibunya Derry ke Mustika atau bencinya ibunya si Derry ini ke Mustika, gue ngerasa ada sesuatu yang sangat besar gitu loh. Kamu pergi, kamu telah menghancurkan anak saya. Sana, pergi kamu, pergi, Bu. Pergi kamu. Tahu ke kita seperti inilah bentuk perjuangan dia selama ini. Gitu. Aku tahu Kak, aku salah tapi aku udah dikasih kesempatan buat minta maaf lagi Kak. Ya kamu sekarang kayak gimana? Kamu maunya sekarang kayak gimana? Nah, kesempatan itu bisa lu dapetin kalau lu terus berusaha. Tapi aku udah berusaha. Iya, berarti usahanya lu harus lu lipat gandakan lagi daripada ini. Nah sekarang udah ada kita. Kita akan mencoba untuk mencari cara bagaimana lu melakukan usaha untuk bisa mendapatkan kesempatan dari orang tuanya untuk lu bisa minta maaf. Yang penting kamunya mau dulu untuk bertahan, kamunya mau lebih berjuang lagi. Gimana? Kalau lu nyerah sekarang ya berarti lu nggak punya kesempatan untuk minta maaf. Sekarang balik lagi ke lu udah mau menyerah atau mau terus berjuang? Ya udah Kita akan bantuin kok. Kita akan bantuin luluhin hati nyokapnya. Gimana pun caranya kita coba bantuin. Yang penting kamunya dulu. Tapi gimana caranya Kak? Aku udah bingung banget. Ya aku ngerti kamu bingung. Kamu serahin sama kita. Ya, Gimana Moiter caranya? kita coba cabut aja sebaik Hans mungkin, yuk. ya. Coba di follow aja dulu Hans, diliatin Hans itu siapa, dia ngapain datang ke rumah itu. Itu Risna. Kak, itu Risna, Kak. Kak, dia mau ngapain, Kak? Aku kenal, dia teman aku, Kak. Dia teman aku, Kak. Dia teman dekat aku, Kak. Oke, ya udah terus ngapain?
ngapain lu jadi ketakutan kalau dia datang ke sini? Ya itu bawa buah. Mau ngapain coba kak? Enggak, dia kenal sama Derry. Iya kenal. Ya udah, berarti dia emang pengen untuk ketemu sama Derry. Ya tapi nggak gitu juga kak. Dia kan cuma teman biasa. Itu dia teman aku kak. Bunda, waalaikumsalam. Aduh, anu gelis. Damang bager. Alhamdulillah Ibunda, apa kabar Bunda? Oh, alhamdulillah baik-baik saja, Bunda. Bunda. Ada Boleh ya. masuk? Oh, boleh. Ini bawa apa? Ini oleh-oleh buat Derry. Bunda. Aduh, Neng, kalau mau ke sini mah nggak usah bawa apa-apa segala. Nggak apa-apa, Datang juga alhamdulillah. Ayo sayang, masuk, ayo masuk.